Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Supriyanto MPD, Kepala SMK Negeri 1 Trucuk. Mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di SMK Negeri 1 Trucuk. Ibu adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Dari ibulah bisa lahir generasi yang handal. Semoga selalu sehat dan tetap semangat mendidik putra-putrinya karena surga balasannya. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, kita akan berbincang dengan ibu-ibu Dharma Wanita kelompok SMK Negeri 1 Trucuk terkait peran ibu dalam membentuk karakter anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mengawali giat pagi hari ini di SMK 1 Trucuk Klaten bersamaan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2022, kami ucapkan dulu selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di mana saja berada. Semoga selalu sehat, semangat mendampingi putra-putri panjenengan membentuk karakter yang hebat dan mendampingi suami. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu pada acara bincang-bincang pagi hari ini. Nah, pagi hari ini dalam rangka menyambut atau memperingati Hari Ibu di SMK Trucuk telah hadir bersama kami ibu-ibu Dharma Wanita dari SMK Trucuk. Kepada narasumber Bu Titi dan Bu Ati, selamat datang di ruangan ini. Kita akan bincang-bincang. Nah, ke depan tema kita adalah peran ibu dalam membentuk karakter siswa. Mungkin bisa kita awali dengan perkenalan dulu, dimulai dari Bu Titi. Monggo Bu, putranya berapa begitu? Perkenalkan, nama saya Titi Haryanti. Saya mempunyai putra 3. Yang pertama perempuan, sudah lulus kuliah dari UNS, lulusan sastra Inggris, sekarang sudah kerja. Yang kedua semester 5 di Unidar, jurusan peternakan. Yang ketiga masih SMP. Ya, baik, sudah komplit ya, laki-laki dan perempuan. Monggo Bu Ati, perkenalan dulu, putranya berapa? Oke, alhamdulillah. Nama saya Ibu Ati Kurniawati. Saya di SMK 1 Trucuk ini mengajar bahasa Inggris dan juga kepala perpustakaan. Berbeda dengan Bu Titi yang rame ya mungkin di rumah, ya 3 putra, 1 putri 2 putra. Tapi kalau saya alhamdulillah saya diberikan amanah sama Allah itu 1 orang putri yang sekarang masih duduk di kelas 3 SD. Alhamdulillah, 9 tahun. yang cantik pokoknya, yang cerdas, smart kayak mamanya, kayak budanya. Mengawali bincang kita ibu-ibu, jadi kita tahu bersama bahwa generasi, kalau saya dengan Bu Titik seusia lah ibaratnya, kalau orang bilang generasi kolonial, tetapi anak-anak kita itu adalah generasi milenial. Jadi di masa-masa sekarang ini kan ibaratnya anak tidak bisa dibendung lagi, komunikasi serba terbuka, apa-apa serba instan. Nah, mungkin mengawali bincang kita, mungkin mungkin ibu-ibu punya trik bagaimana membentuk karakter, apalagi di masa atau di zaman yang sekarang ini. Bu Titik dulu mungkin, yang putranya itu udah ada yang besar, sudah ada yang masih ada juga yang SMA begitu. Monggo Bu Titik. Yang pertama saya lakukan adalah dari awal bangun tidur. Anak kasih tanggung jawab ya. Dia punya kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan dari kecil sampai dewasa. Ya, dari bangun tidur oprak-oprak gimana sebagai orang muslim, ya, dari sholat. Jadi terus menerus sampai dia dewasa, jangan sampai ditinggalkan. Lalu yang kedua adalah tidak bersikap keras. Saya di rumah seringnya dengan senjata, kalau anak-anak bandel dan sebagainya dengan senjata. Kalian nggak sayang Umi apa? Dengan kayak itu dia orang yang langsung meleleh ya, turun nakal dan sebagainya. Oh iya, saya adalah anak Umi gitu. Ya, gitu. Lalu yang ketiga itu
menghargai ruang gerak anak. Oh, saya mau kemana? Jadi karakter anak itu terbentuk dari kecil sampai dia dewasa akan membentuk, oh itu seperti ini rasanya. Ya, itu dari Bu Titi. Kalau dari Bu Ati mungkin dengan putri kecilnya yang cantik, bagaimana mungkin Bu Ati punya trik untuk membentuk karakter mulai dari sekarang gitu? Pertama itu saya membangun bonding dulu Ya, dengan anak saya itu, dengan ya terikat gitu ya, ada ikatan. Memberikan kedekatan antara saya dan anak saya. Yang pertama sering kalau kelas 3 SD itu ya sudah mandiri ya. Makan udah bisa sendiri, terus mandi itu juga udah bisa sendiri. Tidur juga saya latih untuk sudah bisa punya kamar sendiri ya itu. Cuman saya memberikan kasih sayang saya itu dengan sering berkomunikasi. Misalkan setelah pulang sekolah ngobrol gitu ya. Setelah pulang sekolah kan saya belum pulang ya itu. Iya betul. Nanti pada saat saya pulang itu sambil mungkin minum teh atau apa itu, anak saya yang minum kesenangannya, minum boba atau apa itu sama-sama itu ditanya, tadi sekolah ngapain aja Mbak gitu kayak gitu. Terus dia udah nerocos sendiri. Jadi ini Umi dari itu pelajarannya Pak ini di sekolah ngapain aja itu, nanti cerita dari A sampai Z. Itu kan membangun komunikasi antara orang tua dengan ibu dengan anak. Mungkin ini juga dilakukan suami saya juga pada saat dia pulang sekolah itu. Kemudian selain itu pada saat belajar itu juga ditemani. Masih SD ya, nah, itu harus ditemani itu. Syukur malah ditambahin nyanyi-nyanyi juga. Oh gitu. Pendidikan dari bawah. Kalau saya sendiri udah lupa. Jadi kalau nyuruh belajar putranya, jadi uminya atau ibunya juga ya harus belajar membaca apa. Jadi tidak boleh ya istilahnya putranya suruh belajar, ibunya main HP-nya gitu. Untuk pegang ya teknologi nggak bisa dibendung ya. Iya betul. Anak itu harus sampai ke itu juga zamannya itu, seperti generasi anak saya itu kan termasuk generasi Z. Betul. Jadi dia HP juga harus kenal, tapi kita kan sebagai orang tua harus mengawasi, tidak full biar anaknya diem dicekeli HP ya dipegangin HP itu kan kebanyakan begitu. Iya biar diem gitu, tapi enggak, kita kan harus tetap mengawasi, harus ada waktu, misalkan boleh pegang HP hanya hari Sabtu sama Minggu tapi dikasih durasi hanya 1 jam saja, karena anak usia sekian itu kan untuk kesehatan mata juga kan harus dibatasi, tidak boleh lebih. Radiasi gitu ya, ada radiasi. Yang dibuka harus ini menu-menu tertentu. Menu-menu tertentu dan yang ada kaitannya dengan anak-anak. Jadi kita tidak boleh meninggalkan anak pegang HP, ditinggalkan begitu saja kan. Di informasi situs itu macam-macam kita buka judulnya saja, judulnya misalkan Islami kayak gitu, tapi isinya ya Allah kayak gitu kan. Nah, itu harus terima kasih. Jadi memang menarik berbicara tentang bagaimana membentuk karakter anak, apalagi ibu ya. Ibu itu ibaratnya madrasah pertama itu tadi. Baik, kita lanjut ibu-ibu. Hari Ibu ini mungkin kita bisa tahu lah sebetulnya dari pendapat panjenengan, karena kita sebagai ibu semuanya, bagaimana peran ibu sebetulnya. Ya sebetulnya tidak hanya ibu dalam tanda petik, tapi istilahnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Karena anak kita juga di sekolah tentu sudah ada pendidikan karakter, tetapi bagaimana peran ibu dalam membentuk karakter anak-anak sebagai bekal masa depannya. Bagaimana Bu Titi? Kalau saya karena anaknya ada 3 tadi, jadi walaupun ada yang pinter, ada yang sedang maupun yang lemah, jadi saya makanya metodenya jangan membandingkan. Judulnya ojo dibanding-bandingke. Karena apa? Anak-anak itu mempunyai ini sendiri gitu, karakter sendiri. Anak ini walaupun kita kasih tanggung jawab, kepandaian, pengetahuan maupun keterampilannya itu masing-masing. Berbeda ya? Berbeda. Kenapa? Kadang anak-anak itu ngomong, wah aku nanti banding-bandingin Tommy. Nah, kenapa? Betul. Dia akan mempunyai rasa nggak percaya diri. Minder ya. Kalau kita kasih tanggung jawab, jadi pokoknya jangan dibanding ke.
Karena kalau kasih tanggung jawab dari pendidikan, tanggung jawab ya, Iya, betul. dari dikasih kepercayaan bahwa saya itu dimanapun berada dikasih kepercayaan orang tua. Saya kuliah pulang jam 8, yang kerja pulang jam 8 malam, pikirannya nggak macam-macam. Kita sebagai orang tua ayem. Ya, sering anak saya, saya mau ini, mau lembur dan sebagainya, kuliah di mana, di Magelang, nanti saya pulangnya malam. Jadi sebagai saya orang tua sendiri, sebagai orang tua ya, ayam tentrem itu karena saya udah kasih tanggung jawab ke anak. Jadi anak mempunyai rasa percaya diri. Jadi itu tadi kuncinya ya, diberi kepercayaan, tidak membanding-bandingkan, karena putranya Bu Titi itu tiga itu dengan karakter masing-masing. Kalau Bu Ati, gimana peran ibu dalam membentuk karakter anak-anak sebagai bekal masa depannya mereka nanti? Iya, ibu kan sebagai madrasah pertama ya. Iya, betul. Jadi seorang ibu itu akan dicontoh sama anaknya. Jadi apa yang kita lakukan itu istilahnya direkam sama Ya, mereka, ya. terus ditirukan. Nah, karena kita direkam sama anak-anak kita, berarti kita memberikan contoh yang baik. Misalkan mulai dari kita di rumah itu, pokoknya kita belajar ilmu itu, sebelum belajar ilmu itu kita harus belajar menguatkan iman dulu. Adab dulu baru ilmu itu ya. Kita memberikan pelajaran adab-adab yang baik dulu. Ya sesuai mungkin keyakinan masing-masing ya. Ya, adabnya bagaimana. Nah, itu kita tanamkan dengan kuat dulu di benak anak-anak kita. Sebagai bekal nanti mereka itu menuntut ilmu, ilmu sains, ilmu dan yang lain mungkin. Jadi saya garis bawahi tadi, jadi menguatkan adab dulu ya sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena kita yakin semua agama itu tidak ada yang menyuruh yang jelek, selalu memberikan petunjuk untuk menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya ini yang terakhir Ibu, jadi penjenengan dan kita semua sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada peran ganda, yaitu satu sebagai pendidik di sekolah. Mungkin karena anak-anak didik kita itu kan usianya juga masa-masa mencari jati diri, istilahnya dia usia-usia yang remaja lah. Mungkin ada masukan bagi sekolah lah, karena kita semua juga bertanggung jawab menjadikan murid-murid kita itu menjadi karakternya baik. Mungkin ada saran, masukan program sekolah biar membentuk karakter anak itu bagaimana? Selaku kita sebagai ibu guru lah di sekolah itu. Pertama di kajian, di pembelajaran ya, walaupun saya bukan guru agama ya, guru PPKN saya bukan guru agama maupun PPKN, saya guru kimia atau sekarang kewirausahaan. Itu seringnya waktu pembelajaran pada waktu sholat duhur dan asar, saya nyuruh anak untuk ke masjid, ya, untuk membentuk karakter anak. Jadi keimanan itu yang pertama, sholat. Lalu yang kedua, sopan santun dalam hal ngomong. Apalagi kalau anak-anak, apalagi saya sekarang Dharma Wanita mempunyai kantin, kadang di kantin anak-anak ngomongnya asal ngomong kasar, langsung jadi ditegur gitu langsung ya? saya tegur. Ya, Gimana karakter anak? Karena apa? Anak-anak itu kan nanti di dunia kerja, di dunia pergaulan yang lebih luas. Jadi ngomong itu sebagai anak itu kan mulut itu adalah harimau. Iya, cuma kayak gitu. Jadi greteh ya maksudnya anak. Iya, sering dalam hal sampah juga seperti itu juga. Kadang waktu awal-awal anak buang sampah lalu ditempelin, nggak usah banyak ngomong, tempel di kantin, anak udah ada terima kasih Anda telah membuang sampah di tempatnya, anak udah tahu seperti itu. Jadi selalu menghimbau gitu ya. Kalau Bu Ati kan juga beliau lama mengajar di sekolah kita, itu bagaimana? Istilahnya saran, masukan untuk membentuk karakter siswa di sekolah kita? Ya seperti halnya Bu Titi, tetap kita mulai dari pembiasaan yang baik, dari mungkin datang ke sekolah dengan senyum, sapa, salam kepada siapapun. Pada dia ketemu gitu ya. Kemudian ini sebagai filter, mungkin anak-anak kita yang perempuan ya betul. Itu harus lebih kita berikan istilahnya tambahan pengertian, pemahaman terhadap
diri mereka Pergaulan terhadap bebas, pergaulan seperti itu ya. yang kita khawatirkan ya. Ya. Karena anak-anak perempuan di sini kan tergolong minoritas Ya. Iya, dari 1.500 Mungkin hanya itu- 100 anak. Itu bisa kita buat sebuah kajian Ya. keputrian kayak gitu. Ya itu untuk kita kasih Menguatkan materi-materi materi keimanan ya. terkait dengan itu. Pergaulan lah, menjaga pergaulan itu yang paling Ya. penting. Oke. Remaja-remaja sekarang kan lebih pedomannya ke HP. HP, Dan televisi HP, itu sudah televisi contoh-contoh pun di kadang, sana. Tapi ya HP itu anak-anak kadang entah ada batasan atau enggak, kalau enggak kita garis bawahi bahwa ini boleh dan tidak diboleh, efeknya bukan hanya ke sekolah tapi ke orang tua dan sebagainya. Jadi anak itu mempunyai pedoman, saya itu harus seperti ini, membuat kebanggaan orang tua maupun sekolah. Ya, baik. Setelah kita berbincang sedikit tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama dalam membentuk karakter itu memang peran keluarga, peran ibu itu luar biasa, terutama adalah keteladanan. Jadi keteladanan itu memang sangat penting ya. Kita bisa bicara ini tapi tidak ada teladan. Ada istilah satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Kemudian yang kedua adalah menguatkan keyakinan sesuai dengan keyakinan yang diyakini masing-masing. Dan yang ketiga itu tadi adalah tidak henti-hentinya kita selalu mengingatkan untuk hal yang baik. Saya kira itu bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama ibu-ibu yang hebat dari Dharma Wanita kelompok SMK 1 Trucuk. Semoga bisa memberikan sharing, memberikan inspirasi bagi ibu-ibu di mana saja berada. Bisa kita akhiri dengan salam cinta anak. Monggo. Cinta anak, karakter kuat, masa depan hebat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga menginspirasi semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.